Nah, baik, ini adalah tugas kalian di pertemuan keempat ya. Jadi tugas kalian adalah membuat strategi pelaksanaan komunikasi atau kita sebut dengan SP ya. SP komunikasi yang isinya itu ada kondisi pasien, diagnosis keperawatan, rencana keperawatan, tujuan. Kemudian SP-nya sendiri itu mulai dari fase orientasi, fase kerja, sama fase terminasi. Nah, Ibu akan jelaskan bahwa format ini yang digunakan pada saat kalian ingin berkomunikasi dengan pasien. Jadi ini yang dibawa, ini yang kita dokumentasikan, kita tulis sebelum kita berbicara dengan pasien. Nah, strategi ini dibawa setiap melakukan interaksi dan komunikasi terapeutik dengan klien. Nah, nanti Anda akan membuat struktur kalimat komunikasi terapeutik seperti yang Ibu contohkan di penjelasan materi sebelumnya. Contoh gini, misalnya dalam kondisi pasien yang kalian tulis, contohnya kondisi pasien kondisi sakit, terbaring atau bed rest di atas tempat tidur, atau seperti apa kondisinya ya. Kemudian diagnosis keperawatan ini nanti kalian akan belajar di pertemuan selanjutnya. Contohnya Ibu kasih misalnya gangguan rasa nyaman nyeri, atau diagnosis keperawatan nyeri akut ya, nyeri akut berhubungan dengan bla bla bla. Itu diagnosis keperawatan itu bisa kalian kalian googling ya, kalian cari diagnosis keperawatan itu ada banyak. Misalnya keluhannya nyeri atau kondisi pasien saat ini dia mengeluh nyeri, maka diagnosisnya juga nyeri ya, nyeri akut dan sebagainya. Kemudian rencana keperawatannya apa yang selanjutnya direncanakan? Oh, berarti menjelaskan tentang konsep nyeri itu apa, atau mengajari bagaimana mengurangi nyerinya, atau mengajari relaksasi. Kan dalam mengatasi nyeri itu kan ada banyak, ada terapi musik, ada relaksasi dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Supaya nyerinya berkurang atau terkontrol ya. Nah, di SP komunikasi ini fase orientasinya adalah salam terapeutik. Nah, di sini nanti kalian buat seperti kalian membuat skenario ya, skenario antara perawat dengan pasien. Di fase orientasi ini bisa kalian tulis. Misalnya, selamat pagi Ibu, bagaimana tidurnya hari ini? Bagaimana tidurnya malam tadi? Apakah Ibu hari ini lebih nyaman atau lebih enak tidurnya, atau seperti apa ya? Buat semenarik mungkin kalimatnya dan tidak bertele-tele, pakai kalimat sendiri ya. Jadi nanti tulis kalimatnya itu menggunakan tanda kutip di awal dan di akhir. Kemudian di fase kerja, tadi kan Ibu sudah jelaskan ya, fase kerja itu meliputi apa tadi, penjelasan tujuan ya, kemudian rencana yang akan dilakukan itu apa ya. Buat kalimatnya, misalnya yang tadi sudah Ibu sebutkan kalimatnya ya di slide tadi. Kemudian di fase terminasi ini tadi sudah Ibu contohkan juga ya, contoh dari kalimat evaluasi subjektif atau objektif, atau juga contoh kalimat rencana tindak lanjut dan kontrak yang akan datang. Jadi fase terminasi nanti akan ada 3 kalimat utama, yaitu kalimat evaluasi, kemudian kalimat rencana tindak lanjut, dan kalimat untuk kontrak yang akan datang. Ya, tadi kan sudah Ibu contohkan ya. Nanti silakan kalian lihat lagi video yang tadi Ibu contohkan. Dan kalian buat kalimatnya itu seperti apa. Jadi kalimatnya berupa skenario gitu ya. Gimana sih kalau kalian membuat skenario film cerpen, cerita pendek. Di situ misalnya perawat, tanda kutip selamat pagi Ibu, atau evaluasinya bagaimana perasaan Ibu ya, itu kontrak yang akan datang. Bagaimana kalau kita ketemu di ruangan ini, apakah Ibu setuju ya, atau kalimatnya ditulis apakah 15 menit cukup untuk kita diskusi Ibu gitu ya. Jadi kalimatnya boleh terserah kalian, yang penting kalimatnya adalah kalimat terapeutik
yang sudah Ibu contohkan pada saat penjelasan materi. Ya itu saja, silakan kalian kerjakan dan nanti diupload pada link tugas komunikasi. Terima kasih.